Oke, selamat pagi. Kembali bersama dengan Pak Guru, yaitu kita di pembelajaran 5, pelajaran PJOK. Pak Guru mau sapa dulu, apa kabar semua anak-anak? Selamat pagi. Nah, kalian jawab di rumah masing-masing ya. Pak Guru berharap kalian dalam keadaan sehat, kuat, dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini, walaupun melewati video pembelajaran. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Pak Guru terlebih dahulu berdoa buat anak-anak kelas 5 yang ada di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, sebentar kami mau belajar. Tuhan memberkati kami di dalam pembelajaran video. Kiranya kami bisa menangkap apa yang disampaikan di dalam video pembelajaran, walaupun hanya sekedar mengingatkan kami tentang pelajaran, tetapi kami mau ketika kami belajar, Tuhan Yesus menolong kami semua. Terima kasih, berikan kami hikmat kepintaran di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi selamat pagi, tetap semangat ya. Oke, kita sudah memasuki pembelajaran 5 di bab 5 atau KD 5. Untuk anak-anak, silakan buka buku paketnya. Di sini memang tidak semuanya Pak Guru cantumkan di dalam PowerPoint, tetapi anak-anak mempunyai buku paket, yaitu buku paket PJOK-nya. Bisa dibuka di rumah kalian masing-masing, pelajari. Kalau memang kurang paham, kurang mengerti anak-anak, bisa ditanyakan sama orang tua, bisa ditanyakan sama yang canggih itu, yaitu Google. Oke, pertama kita melihat memahami aktivitas daya tahan jantung paru. Nah, kita melihat dulu penjelasannya. Kebugaran jasmani terdiri atas dua kategori, yaitu kebugaran jasmani terkait kesehatan dan kebugaran jasmani terkait dengan keterampilan. Di sini sudah Pak Guru jelaskan. Di buku sedikit lengkap ya, walaupun tidak semuanya dicantumkan, kalian bisa pelajari. Untuk anak-anak kita melihat bersama-sama yang terdapat di dalam aktivitas daya tahan jantung atau paru itu. Kita melihat ada jantung, ada paru-paru, ada pembuluh darah, ada otot. Nah, di sini kita pakai untuk daya tahan tubuh kita atau jantung kita. Kalau tidak ada jantung, kita tidak bisa melakukan aktivitas. Pembuluh darah kita terganggu, kita juga tidak bisa melakukan aktivitas. Apalagi otot-otot kita. Apalagi paru-paru. Nah, karena itu Pak Guru mengingatkan, jaga pola makan kalian di rumah, tetap menjaga kesehatannya, juga anak-anak harus rajin berolahraga walaupun musim pandemi seperti ini. Cari aktivitas lain yang tidak mengganggu orang lain, tetapi membuat kalian bisa sehat. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ciri-ciri aktivitas daya tahan jantung atau paru. Yang A, latihan dilakukan secara berulang-ulang. Kita buka buku paketnya bersama-sama di halaman 72. Di sini ada ciri-ciri aktivitas daya tahan jantung atau paru. Yang A itu ada latihan dilakukan secara berulang-ulang. Ya, kita melatih tubuh kita ini berulang-ulang. Jangan kita olahraga 1 minggu, seterusnya, lalu kita tidak olahraga, tidur-tiduran. Nah, itu yang tidak boleh ya. Tapi kita melakukan olahraga, melakukan aktivitas, latihan itu secara berulang-ulang.
Kita lanjut yang B. Latihan dilakukan dalam waktu yang lama. Waktu yang lama ini bukan berarti sampai besok. Itu enggak. Tapi waktu yang lama itu di mana daya tubuh kita itu mampu melakukannya semaksimalnya kita melakukannya, ya. Jadi lihat di buku paket kalian halaman 73. Ciri latihan daya tahan jantung paru berikutnya adalah waktu untuk berlatih cenderung lama dibandingkan latihan-latihan lain. Artinya, gerak atau latihan dilakukan dalam waktu yang lama. Ya, kalau kita merasa tubuh kita kuat, boleh saja lama. Tapi kalau sudah mulai kram, sudah mulai pusing-pusing, mau pingsan, nah jangan diteruskan ya, perlu istirahat. Yang C, gerakan melibatkan otot-otot besar. Nah, ketika kalian bergerak, seperti kalian berenang, walaupun pertama awal kita berenang itu kita merasa, aduh sakit sekali badan aku, aduh kok pegal-pegal ini. Nah, itu udah mulai bergerak otot-otot kalian. Karena dilatih, kita harus melibatkan otot besar kita. Mau besar otot harus berlatih. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjut saja ya anak-anak. Nah, di sini prosedur pelaksanaan aktivitas daya tahan jantung atau paru itu di halaman 74 dalam buku paketnya. Kita buka sama-sama. Pak Guru juga membuka buku paket. Walaupun Pak Guru sudah mempersiapkan materinya. Nah, di sini kita melihat ada 3. Ada pemanasan, ada inti, ada pendinginan. Prosedur pelaksanaan latihan daya tahan jantung paru mengacu pada prosedur latihan kebugaran jasmani, yaitu diawali ya seperti yang Pak Guru tadi bilang, yang A, yang B dengan yang C. Kita melakukan pemanasan, inti, dan yang terakhir itu pendinginan. Jadi istilahnya sebelum kita melakukan aktivitas berolahraga, sebaiknya kita harus terlebih dahulu pemanasan tubuh kita supaya tidak terjadi cedera, tidak terjadi kram, tidak terjadi cedera-cedera yang lain seperti hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Kita perlu yang namanya pemanasan. Pemanasan apa sih? Pemanasan Pak Guru. Oh, enggak tahu pemanasan. Kan di awal sebelum kita memulai olahraga kita perlu pemanasan. Intinya itu kita sudah melakukan pemanasan. Yaitu pendinginan tuh di akhir dari pemanasan kita. Tadi awal pemanasan, inti. Kita juga harus melakukan pendinginan. Ya, pendinginan ini dilakukan mengembalikan suhu keadaan tubuh kita yang semula. Ya, supaya kita bisa segar kembali. Oke, kita lanjut ya, anak-anak. Yang B. Aktivitas daya tahan jantung paru dalam permainan. Buka buku paket halaman 74 sampai 78. Dan dipelajari kembali ya. Yang pertama, berlari berpindah tempat. Saya tidak tahu Pak, berlari berpindah tempat. Nah, kalau kalian sudah berlari, otomatis kalian sudah berpindah tempat. Berlari dan berpindah tempat. Kita melihat berlari berpindah tempat. Permainan berlari berpindah tempat termasuk aktivitas daya tahan jantung atau paru, dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang lama, misalnya 30 menit. Nah, kembali ke kita melihat pelajaran tentang permainan bola. Nah, bola itu orang berlari itu tidak terasa. Dia mau berlari lama. Kan kita bermain bola itu 45 menit waktunya. Nah, orang bermain bola itu dia harus memaksimalkan dia berlari. Contohnya kalau ada yang sudah lemah, sudah kurang tenaga kan pasti diganti, ya kan? Nah, kita melihat kita bermain bola itu kita berulang-ulang berlari sana sini, kita mengejar bola ya kan, mengejar orang yang menggiring bola.
Berlari berpindah tempat merupakan sebuah permainan dengan aktivitas lari dan berpindah tempat secara terus-menerus. Nah, kalau hal ini kalian lakukan di rumah, di halaman rumah kalian, Pak Guru yakin kalian tetap bugar, tetap sehat. Tapi jangan lupa, jangan kelewatan. Tidak boleh juga. Harus disimbangkan dengan makanan. Kita juga melihat di sini ada yang kedua, kupu-kupu hinggap. Kok ada kaitan dengan kupu-kupu hinggap? Mengapa dikaitkan dengan kupu-kupu hinggap? Oleh beberapa kelompok dengan jumlah anggota sebanyak. Setiap kelompok berbaris, berbanjar ke belakang, dan berhadapan dengan kelompok lainnya dengan jarak 2-3 meter. Pada prinsipnya permainan ini sama dengan permainan kucing-kucingan. Nah, kalian tentunya sudah pernah melakukan permainan kucing-kucingan waktu kita sekolah sebelum pandemi ini kan sering anak-anak bermain kucing-kucingan, bukan ngejar kucing tetapi main kucing-kucingan mengejar kupu-kupu. Kurang lebih seperti itu. Kayak anak-anak mengejar kupu-kupu. Nah, itu kan perlu kita kejar. Itu juga melatih daya tahan jantung kita, ya. Lihat contohnya seperti yang digambar. Nah, digambar halaman 76, digambar halaman 77, kita juga bisa melihat sebenarnya ini bisa kita lakukan, tetapi dan keadaan pandemi ini kita tidak bisa melakukannya. Anak-anak bisa melakukannya di rumah. Berburu kijang. Nah, siapa yang pernah berburu kijang, ngejar kijang? Pasti ada yang pernah, ya kan? Mungkin di sini Pak Guru melihat ada yang pernah mengejar kijang, bintang ya, bintang mengejar kijang. Di sini mari bersama-sama melihat berburu kijang adalah permainan yang mengandalkan kemampuan berlari untuk menghindari tangkap pemburu. Nah, seperti kita mengejar kijang, kita berlari sekencang-kencang. Kita mau menangkap si kijang ini. Kita mau menangkap dia. Tapi kadang tidak dapat. Nah, tapi kita sudah usaha, sudah melakukannya. Itu yang dinamakan berburu kijang. Ini adalah termasuk ketiga ini. Berlari berpindah tempat, kupu-kupu hinggap, berburu kijang, atau tadi itu bermain kucing-kucingan, itu melatih otot jantung kita. Otot dan jantung. Nah, bukan. Lanjut. Yang C, aktivitas daya tahan jantung paru dalam perlombaan. Sebuah perlombaan dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan daya tahan. Yang pertama, perlombaan berlari jauh. Perlombaan berlari jauh dapat dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama. Ya, seperti kalian berlari jauh, jogging. Nah, yuk kita pagi-pagi jogging ke sini suatu tempat. Nah, kan ramai-ramai. Yang kedua, perlombaan memindahkan benda secara berkelompok. Seperti kalian bermain apa contohnya? Memindahkan barang secara berkelompok. Seperti kalian mengadakan perlombaan yang lain dengan berregu kayak gitu. Itu ya. Kita lanjut. Yang ketiga, perlombaan mengumpulkan benda di air secara berkelompok. Nah, tentunya anak-anak mungkin waktu bermain di air, kalian sering melakukan permainan, ya kan? Sering berkelompok, sering kejar-kejar. Tapi sekarang mungkin jarang dilakukan. Secara umum, perlombaan mengumpulkan benda di air hampir sama dengan perlombaan memindahkan benda. Seperti itu, ya. Kita lanjut. Nah, Pak Guru tidak lama-lama di sini karena buku paketnya sudah ada, kalian pegang masing-masing. Ini untuk tugas pengetahuan, tugas rumah, buka buku paketnya, halaman ya, halaman 84. Buka buku paketnya halaman 84. Nanti anak-anak kerjakan ya. Pilihan ganda nomor 1 sampai 10 hanya jawabannya saja.
Yang kedua, bagian esainya nomor 1 sampai 5 hanya jawabannya saja. Seperti yang sudah-sudah ya tugasnya. Kalian kerjakan ini sebagai tugas pengetahuannya. Nanti tugas keterampilannya Pak Guru kirim di grup WA. Oke, sekian dan terima kasih untuk perhatian anak-anak. Pak Guru ucapkan banyak terima kasih karena kalian sudah menyimak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa jaga kesehatannya, belajar di rumah.